Jalan Perintis Kemerdekaan kebakaran. Kebakaran melanda sebuah rumah sekaligus bengkel di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Kamis pagi. Api dengan cepat membesar dikarenakan banyaknya material bengkel yang mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku memadamkan api. 8 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan selama 1 jam lebih, api akhirnya berhasil dipadamkan. Angkat BK, Kak. Angkat BK. Angkat BK, angkat BK. Akibat kebakaran, 3 orang penghuni rumah meninggal dunia. Selain korban tewas, 3 orang penghuni rumah juga mengalami luka bakar. Diduga api berasal dari bengkel, sementara kepolisian setempat masih melakukan penyelidikan untuk menentukan penyebab pasti kebakaran. 3 meninggal dunia. 3 meninggal dunia ini terjebak di dalam. Iya, jadi untuk yang 3 terjebak di dalam rumah. Bu, untuk penyebabnya Bu, sementara Bu? Untuk penyebab api berasal dari bengkel, untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Saat ini 3 korban luka bakar masih dalam perawatan di Rumah Sakit Pelabuhan Palembang. Sedangkan jasad 3 korban yang meninggal dunia dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Mohasan Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Tewasnya 3 orang dalam kebakaran bengkel dan rumah di Palembang, Sumatera Selatan tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Sejumlah lembaga survei telah mengumumkan hasil hitung cepat suara pilkada di sejumlah daerah. Hasil rekapitulasi penghitungan suara sah oleh KPU RI akan diumumkan secara resmi paling lambat 15 Desember 2024 mendatang, sesuai amanat undang-undang. Saya Cikal Mutazam dan inilah iNews Prime selengkapnya. Dengan gagah berani, seorang anggota polisi menyelamatkan lelaki 70 tahun yang terjebak banjir di ladang tempat ia bekerja dengan menggunakan batang pohon pisang. Polisi tersebut berenang menerjang banjir menuju lokasi korban. Seorang personel Dalmasat Samapta Polresta Deli Serdang, Bribtu Yohanes Abdi Sibarani, dengan gagah berani berenang di area ladang yang terendam banjir setinggi 5 meter. Aksi heroik ini dilakukan guna mengevakuasi Ucok, pria berusia 70 tahun yang terjebak banjir di area ladang yang dia garap di Desa Tumpatan Nibung, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Itu mana belum? Mana? Yang itu loh? Enggak, cuma sendiri. Nah, itu kan itu ya? Enggak, ini sudah. Diketahui sebelumnya Bribtu Yohanes bersama warga setempat berenang menuju lokasi Ucok dengan menggunakan alat bantu sederhana, yakni batang pohon pisang untuk mencapai korban. Berkat aksi keberanian tersebut, Ucok berhasil dievakuasi ke daratan yang lebih aman dan disambut oleh keluarganya yang telah menunggu dengan cemas di tepi area banjir. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Klaim menang 1 putaran, namun sebaliknya tim Ridho yakin Pilkada Jakarta bakal digelar 2 putaran. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Inilah gambar udara yang memperlihatkan debit air cukup tinggi di antara pertemuan aliran Kali Ciliwung di Kanal Banjir Barat dan Kali Cagak akibat pemukiman warga di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara terendam banjir pada Kamis pagi. Banjir di kawasan ini sudah terjadi sejak 2 hari dan terparah pada Kamis pagi.
Akibatnya, ratusan rumah warga di RT 05 dan RT 04 RW 01 terendam banjir. Aktivitas warga juga ikut terganggu. Kendaraan sepeda motor warga mati mesin saat melintasi genangan banjir. Ketinggian banjir di kawasan ini mencapai 30 cm. Selain aktivitas warga yang terganggu, sejumlah warga mulai terserang penyakit gatal-gatal. Aktivitas ya jelas. Orang pada kerja motornya pada mati. Pada mati Bu ya? Iya. Atau baru hari ini? Dari kemarin sih emang banjir, tapi nggak gede begini. Tapi kalau gimana Bu? Iya tuh pada gatel saya juga ya gatelnya. Kan saya makan orangnya sensitif tuh pada gatel. Oh gatel. Warga berharap adanya perhatian pemerintah agar di lokasi ini tidak terjadi banjir kembali. Warga juga berharap agar adanya bantuan karena hingga saat ini warga belum mendapatkan bantuan sama sekali. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno mendeklarasikan menang Pilkada Jakarta 2024 satu putaran. Mereka mengklaim telah mendapatkan 50,07% suara berdasarkan real count KPU DKI Jakarta. Pramono Rano deklarasi menang satu putaran di Pilkada Jakarta 2024 berdasarkan perolehan suara 50% ditambah 2.943 suara. Pramono menyebut hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan Undang-Undang DKI Nomor 2 Tahun 2024. Namun demikian, pihaknya menyebut masih menunggu hasil resmi dari KPU. Utamanya kepada warga Jakarta atas terselenggaranya pemilu Jakarta ini dengan damai. Itu kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Pram Bangdul, telah memenangkan konsultasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Dengan demikian kami mendapatkan 50% plus 2.943 suara. Satu suara itu sangat berarti dalam pemilihan gubernur Jakarta kali ini. Hasil ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan juga dengan Undang-Undang DKJ Nomor 2 Tahun 2024. Di mana gubernur dan wakil gubernur DKJ dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala daerah dengan perolehan suara 50% plus 1 suara. Tentu kita semua tetap menunggu pengumuman resmi hasil rekapitulasi manual pemilihan gubernur Jakarta tahun 2024 dari KPUD Jakarta. Sementara itu, Sekretaris Pemenangan Pramono Rano mengklaim Pilkada Jakarta akan digelar 2 putaran. Meski demikian, tim RK Pramono menghormati proses penghitungan atau maksud kami RK Suswono menghormati proses penghitungan Pilkada Jakarta yang berjalan di KPU. Terkait quick count dan real count, kami perlu meluruskan bahwa apa yang disebut dengan quick count atau real count bukanlah perangkat resmi perhitungan suara. Karena masih ada potensi kesalahan, misalnya salah input, salah data, salah dokumen, dan lain-lainnya. Menurut undang-undang yang menjadi acuan resmi adalah rekapitulasi berjenjang yang dilakukan KPU, mulai dari TPS, kelurahan, kecamatan, kota, hingga provinsi. Mengenai real count internal, tim IT kami telah berusaha seteliti mungkin untuk menyelesaikan prosesnya. Dan alhamdulillah berdasarkan data 100% yang kami hitung, Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Namun demikian, kami tetap menghormati proses dan mekanisme resmi yang sedang berjalan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberikan ucapan selamat kepada kepala daerah yang unggul dalam kontestasi Pilkada serentak 2024 berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count. Sehari pasca pencoblosan Pilkada serentak 2024, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo
memberikan ucapan selamat kepada kepala daerah yang memenangkan kontestasi pilkada. Jokowi menyebut menerima sejumlah panggilan telepon usai diumumkannya hasil perolehan melalui metode hitung cepat atau quick count pilkada. Jokowi berpesan agar paslon yang memenangkan pilkada agar tetap rendah hati dan jangan jumawa. Ia juga menyebut tahapan pilkada tahun ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Seluruh tahapan pilkada berjalan dengan baik. Saya mendengar semua daerah jalan aman, lancar. Saya kira itu yang kita harapkan dan menunjukkan kematangan kita dalam berpolitik, dalam berdemokrasi. Saya kira sangat bagus sekali. Yang menang tetap rendah hati, jangan jumawa. Yang kalah pun nanti 5 tahun yang akan datang masih ada kesempatan untuk ikut lagi. Saya kira ya itulah kematangan kita dalam berdemokrasi. Jokowi mengatakan seluruh tahapan proses pilkada serentak 2024 telah menunjukkan kematangan masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. PDI Perjuangan menyampaikan dugaan anomali hasil hitung cepat atau quick count Pilkada Serentak 2024 di sejumlah daerah. PDIP menyebut ada intimidasi kekuasaan untuk memenangkan paslon tertentu. Mencermati pelaksanaan Pilkada Serentak pada tanggal 27 November kemarin, DPP PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan karena bekerjanya sisi-sisi gelap demokrasi, di mana sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari 3 aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri. Kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok, Partai Coklat. Dan yang ketiga, PJ Kepala Daerah. Dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi, terutama di Banten kita lihat, ini Pak Baskara nanti akan menyampaikan keterangan bagaimana anomali itu begitu besar. Karena mobilisasi aparatur negara dan juga sumber-sumber daya negara, instrumen negara. Kemudian di Sumatera Utara, nanti Pak Jarod akan memberikan berbagai keterangan tentang apa yang terjadi di Sumatera Utara dengan simbolisasi beras untuk rakyat miskin dengan kode BN, beras nasional. Sebagai akronim juga BN dari Bobi Nasution. Tak hanya tokoh politik, selebritas juga turut meramaikan Pilkada 2024. Tak serta-merta popularitas membawa mereka pada kemenangan. Ada pula sebagian selebritas yang harus gigit jari karena kalah berdasarkan hasil hitung cepat. Pilkada 2024 tak hanya jadi ajang tokoh politik berebut kursi kepala daerah. Sejumlah selebritas turut meramaikan kontestasi ini. Sebagian dari mereka menyambut gembira hasil hitung cepat. Namun tak sedikit pula yang harus menelan kekecewaan. Calon Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail atau JJ Govinda yang berpasangan dengan Asep Ismail unggul dalam hasil hitung cepat. Suami Syahnas Sadika ini sujud syukur setelah melihat hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei. Mantan artis sinetron Ali Syakib yang maju bersama Dadang Supriyatna dalam pemilihan Bupati Bandung juga unggul dalam hitung cepat LSI. Dadang Ali mendapat 56,82% suara, mengalahkan pasangan Sahrul Gunawan dan Gun Gun Gunawan. Namun popularitas sebagai selebritas ternyata tidak serta-merta membawa para calon memenangi pilkada. Penyanyi kondang Krisdayanti harus mengakui kekalahannya di Pilkada Kota Batu, Jawa Timur. Dari hasil hitung cepat, pasangan Krisdayanti Kresna Dewanata ada di posisi terakhir di bawah pasangan Nurrohman Heli dan Firhan Durudi. Selebritas kontroversial Vicky Prasetyo juga harus gigit jari di Pilkada Kabupaten Pemalang.
Pasangan Vicky Suendi kalah dari pasangan Mansur Bobi dan Anom Nurholis berdasarkan hasil hitung cepat. Popularitas memang jadi salah satu modal utama selebritas saat terjun ke dunia politik. Namun jangan sampai mereka yang menang hanya menggunakan popularitas sebagai alat kompetisi tanpa diikuti komitmen dalam memajukan daerah yang dipimpin. Beragam permasalahan dan tantangan harus mampu mereka selesaikan, paling tidak selama 5 tahun ke depan. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, PKS harus gigit jari usai hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei muncul untuk Pilkada Kota Depok, Jakarta, dan Jawa Barat. Khusus di Depok, kemenangan pasangan Supian Chandra seakan meruntuhkan dominasi PKS selama hampir 2 dekade di kota belimbing tersebut. PKS juga harus legowo karena pasangan yang diusung di Jakarta dan Jawa Barat kalah. Hasil mengejutkan ditujukan sejumlah lembaga survei dalam Pilkada Kota Depok. Pasangan nomor urut 2 Supian Suri Chandra Rahmansyah unggul dari pasangan nomor urut 1 Imam Budi Hartono Ririn Farabi. Salah satunya dari hasil hitung cepat Voxpol, pasangan Supian Chandra meraih 53,19%, sementara Imam Ririn yang diusung PKS dan Golkar 46,81%. Keunggulan Supian Chandra seakan meruntuhkan dominasi PKS selama hampir 2 dekade di Kota Depok. Kekalahan Imam Ririn menjadi kekalahan pertama PKS dalam 18 tahun di Depok. Pasalnya, sejak 2006, Depok dipimpin wali kota yang diusung PKS. Di Jakarta, PKS juga harus legowo. PKS yang bergabung dalam Kim Plus gigit jari karena pasangan yang mereka usung, RK Suswono, kalah melawan pasangan Pramono Rano dari hasil hitung cepat. Padahal pada periode lalu, PKS yang mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menang di Pilkada 2017 menumbangkan petahana Basuki Cahayapurnama. Di Jawa Barat, Ahmad Syaiqo, Presiden PKS yang berpasangan dengan Ilham Habibie, juga harus mengakui keunggulan pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Dari hitung cepat indikator politik Indonesia, pasangan Syaiqo Ilham hanya memperoleh 20,07% suara, jauh di bawah Deddy Erwan dengan 61,16% suara. Padahal Jawa Barat adalah salah satu lumbung suara PKS. PKS pernah berkuasa di Jabar pada 2008 hingga 2018. Saat itu, PKS menempatkan kader mereka Ahmad Heriawan sebagai gubernur. Menanggapi fenomena ini, juru bicara PKS Ahmad Mabruri menyebut kekalahan tersebut merupakan hal biasa. Pihaknya juga mengaku akan melakukan evaluasi internal, khususnya di Depok, Jakarta, dan Jawa Barat. Kekalahan PKS di sejumlah daerah bukan tanpa alasan. Pengamat politik Arif Nurul Imam menyebut, kekalahan PKS bisa jadi karena tokoh yang diusung adalah tokoh-tokoh yang kurang menjual, sehingga tidak mendapat atensi dan dukungan dari pemilih. Masalah internal di PKS dinilai membuat mesin PKS mulai melemah. Khusus di Depok, selama hampir 2 dekade, PKS dinilai tidak punya warisan membanggakan. Kegagalan PKS di Jakarta, Depok, dan Jawa Barat dinilai bisa menjadi momentum positif untuk menata ulang soliditas organisasi partai. Tim iNews melaporkan. Sejumlah lembaga survei telah mengumumkan hasil hitung cepat suara pilkada di sejumlah daerah. Hasil rekapitulasi penghitungan suara sah oleh KPU RI akan diumumkan secara resmi paling lambat 15 Desember 2024 mendatang sesuai amanat undang-undang. Secara terbuka nanti akan ada rekapitulasi akan diumumkan di 29 November hingga 12 Desember ya untuk di tingkat kabupaten kota. Dan selanjutnya pada tingkat provinsi dijadwalkan 30 November hingga 9 Desember dan hasilnya akan diumumkan ke publik 15 Desember. Presiden Prabowo mengatakan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN akan naik sebesar 1 kali gaji pokok. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunjungi warga terdampak banjir di permukiman Kebonpala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.
Dengan pengawalan dari pasukan pengamanan dan didampingi sejumlah jajaran Camat Jatinegara serta Kelurahan Kebonpala, Jakarta Timur, kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disambut antusias warga. Dalam kunjungannya kali ini, Gibran meninjau warga terdampak banjir di permukiman Kebonpala, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis siang. Di lokasi ini, Gibran sekaligus mengecek kondisi para korban banjir yang berada di tempat pengungsian. Bahkan sebagian warga korban ada yang memilih bertahan di rumah. Pemirsa, banjir dengan ketinggian hingga 3 meter merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Cawang dan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Sejumlah warga dievakuasi menggunakan perahu karet dan diungsikan ke tempat aman. Permukiman padat penduduk di RT 15 dan RT 02 RW 03 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur terendam banjir dengan ketinggian mencapai lebih dari 3 meter. Banjir yang diakibatkan meluapnya aliran kali ini membuat aktivitas warga terganggu. Warga terdampak banjir mengungsi ke posko pengungsian sementara dan mengevakuasi sejumlah barang berharga. Akibat curah hujan tinggi dalam sepekan terakhir, banjir telah merendam permukiman warga hingga 4 kali. Udah 2 hari, pokoknya banjir udah 4 kali banjir seminggu ini. Cuman yang paling gede sekarang. Iya. Nah, itu. Di banjirnya datang jam berapa nih? Kalau malam datang dari masih sore ya, ada jam 5-an udah datang, jam 5-an udah datang banjir. Banjir juga merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dengan ketinggian air mencapai 3,5 meter pada Kamis pagi. Tingginya permukaan air yang terus bertambah membuat warga, terutama balita dan lanjut usia, dievakuasi dari dalam rumah menggunakan perahu karet. Warga mengungsi di Sekolah Dasar Negeri 01 Kampung Melayu dan mengevakuasi barang-barang berharga miliknya hingga debit air surut. Kawasan Kebonpala merupakan daerah yang kerap dilanda banjir pada musim penghujan. Warga berharap bantuan dari pemerintah di posko pengungsian sementara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Koordinator Pembangunan Masyarakat Muhaimin Iskandar membahas penanganan judi online bersama Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Muhaimin menyebut judi online merupakan penipuan yang menciptakan kemiskinan baru. Nah, yang paling penting buat kita berdua hari ini adalah literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, kesadaran rakyat kita bahwa judi online adalah penipuan, bahwa judi online adalah sistem yang harus kita lawan dengan kesadaran penuh, dan kita akan melibatkan seluruh perangkat yang kita miliki mestinya, baik itu yang ada di dalam koordinasi Kemenko Pemberdayaan, misalnya kita akan minta pendamping desa, kita minta pendamping PKH, kita minta seluruh kader-kader penggerak pembangunan pemerintah daerah untuk menjadi aktor-aktor yang bisa mengatasi preventif maupun antisipatif judi online ini. Dan kita salah satunya adalah agar kampanye melalui digital, pertemuan langsung, sosialisasi, edukasi itu menjadi amat sangat dibutuhkan, sehingga rakyat paling bawah terutama jangan pernah mau ditipu dengan seolah-olah ada peruntungan, tetapi yang terjadi adalah penipuan. Ini ranahnya online, tapi sekali lagi ini melibatkan masyarakat asli gitu ya. Namanya mungkin judi online, penipuan, tadi disampaikan Pak Menko, penipuan secara online, tapi yang terdampak adalah manusia Indonesia asli. Nah, karena itu kita juga bersama tadi sepakat, terima kasih Pak Menko atas komitmennya, bahwa kita akan menggunakan aset-aset dari Pak Menko yang berupa sumber daya manusia yang luar biasa banyak di berbagai daerah di seluruh desa, untuk juga membantu menggiatkan edukasi ataupun literasi
terhadap pemahaman bahwa judi online ini adalah sesungguhnya penipuan secara online. Gitu. Jadi ini yang kita harapkan, karena memutus situs saja tidak bisa menyelesaikan masalah, menutup rekening saja belum tentu menyelesaikan masalah, tapi yang salah satu sumber masalah adalah adiksi atau kecanduan yang sudah begitu tinggi. Ini yang ingin kita bantu dengan. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji guru yang berstatus ASN dan guru honorer non-ASN. Pengumuman tersebut disampaikan saat momen puncak Hari Guru Nasional yang berlangsung di Velodrome, Jakarta. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K. Puncak Hari Guru Nasional di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur pada Kamis sore. Presiden Prabowo mengatakan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN akan naik sebesar 1 kali gaji pokok. Sementara tunjangan profesi guru non-ASN akan naik menjadi Rp2 juta per bulan. Tambahan gaji guru non-ASN ini berasal dari program sertifikasi guru. Artinya tambahan gaji ini di luar gaji yang diberikan oleh sekolah asalnya mengajar. Selain itu, Presiden Prabowo juga sempat menangis mengingat orang tuanya yang juga merupakan seorang guru. Bagi pendidikan, kami paham, kami mengerti usaha kami, usaha Menteri Pendidikan Dasar Menengah, usaha Menteri Keuangan. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami, dan ini akan kami upayakan terus.